Dan saat ini pemirsa kami sudah tersambung dengan Jubir KPK, Ali Fikri. Selamat siang, Pak Ali. Selamat siang, Mas. Baik, Pak Ali, kami dapatkan kabar bahwa KPK melakukan penangkapan terhadap Gubernur Papua Lukas NMB di Jayapura saat melakukan atau saat sedang makan siang. Apakah betul, Pak? Iya, betul. Jadi kami mengkonfirmasi tim KPK dan juga dibantu dari Brimopolda Papua benar ya telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LE gitu ya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah diumumkan oleh KPK dan tentu proses penangkapan ini adalah bagian dari penyelesaian perkara pada proses penyidikan yang sedang kami lakukan saat ini, begitu, Mas. Baik, tepatnya tadi dilakukan penangkapan pada pukul berapa, Pak Ali, dan juga bisa dijelaskan bagaimana suasana pada saat penangkapan, apakah ada semacam penolakan atau perlawanan seperti itu? Iya, beberapa waktu yang lalu telah dilakukan penangkapan tempat di salah satu rumah makan, ya informasi yang kami peroleh, dan memang berikutnya segera dibawa ke Jakarta ya oleh tim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut tentunya ya. Dan ya informasi yang terakhir tersangka ini sudah dibawa oleh tim KPK, tentu pengawalan dari Brimob Polda Papua begitu. Berarti posisinya kami pastikan lagi, saat ini sudah dalam perjalanan atau sudah take off menuju Jakarta atau masih menuju ke bandara atau seperti apa, Pak Ali? Ya, yang pasti bahwa informasi yang terakhir kami peroleh memang sudah tidak berada di Polda ya, di Brimob ya, tetapi memang dalam proses perjalanan berikutnya, begitu Mas. Tentu Oke, dalam sudah rangka tidak. semuanya untuk nanti memastikan setelahnya bisa dilakukan pemeriksaan ya oleh tim penyidik KPK. Oke. Apakah pada saat proses penangkapan ini yang tadi belum terjawab, Pak Ali, pada saat proses penangkapan Lukas NMB ini ada perlawanan, ada penolakan dari pihak Lukas NMB? Bagaimana kabar dari Iya, tim KPK melakukan penangkapan? ya informasi yang kami peroleh tidak ada ya kalau kemudian tersangka ini melakukan perlawanan ya, karena memang kemudian juga dibawa ya oleh tim KPK dan juga bantuan dari Brimob ya, dan saat ini masih dalam proses-proses berikutnya tentunya ya, untuk nanti kemudian memastikan dapat kami bawa ke Jakarta tentunya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut begitu. Baik, ini gambar terbaru yang kami miliki dan kami tayangkan saat ini, Pak Ali dan juga pemirsa, menuju ke salah satu pesawat yang ini diduga kuat akan membawa Lukas NMB untuk dibawa ke Jakarta. Tadi sesuai dengan pernyataan dari juru bicara KPK Ali Fikri. Dan di situ kita melihat Lukas NMB yang mengenakan baju berwarna merah. Kemudian pengawalan dari aparat kepolisian sesuai juga dengan apa yang dikatakan oleh Ali Fikri, juru bicara KPK. Pak Ali, tadi pada saat penangkapan Lukas NMB, apakah yang dibawa oleh tim KPK ini hanya Lukas NMB saja yang dibawa ke Jakarta atau ada pihak lain yang turut dibawa oleh KPK? Iya, sejauh ini tentu kan penangkapan terhadap tersangka ya. Ya. Ini kan ada dua tersangka ya, Mas. Satu tersangka sudah dilakukan penahanan dan satu tersangka lainnya kan Lukas NMB. Tentu penangkapan dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, begitu ya. Artinya ya untuk hari ini kami melakukan penangkapan terhadap tersangka LE. Statusnya sebagai tersangka tentu bisa dilakukan tindakan-tindakan upaya paksa, begitu. Untuk proses penyidikan ini bisa berjalan lancar
pengumpulan alat bukti juga berikutnya tentu terus kami lakukan, melanjutkan proses-proses penyidikan yang sebelumnya telah juga kami lakukan dari bukti permulaan yang telah kami miliki tentunya. Baik, Pak Ali, kemarin pada saat konferensi pers begitu ya KPK di pekan lalu, KPK mengatakan masih mengumpulkan bukti-bukti yang cukup kuat atau untuk memperkuat sebelum melakukan penangkapan terhadap Lukas NMB. Ini berarti KPK sudah mengantongi bukti yang dinilai cukup kuat. Bisa disampaikan Pak Ali, bukti apa saja yang sudah dinilai cukup kuat untuk melakukan penangkapan terhadap Lukas NMB? Ya, jadi dalam proses penyidikan itu, karena ini sudah pro justisia, tentu upaya-upaya itu bisa dilakukan sepanjang kemudian ketentuan hukum itu telah mengaturnya. Dalam hal ini, kebutuhan untuk melakukan penangkapan dan kemudian penahanan tentu bagian dari proses yang terus dilakukan pasca kemudian kami menemukan bukti permulaan yang cukup sehingga meningkatkan pada proses penyidikan. Dan kemudian juga telah kami umumkan siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang telah kami miliki. Kalau kita berbicara mengenai alat bukti apa saja, tentu secara normatif sudah cukup jelas di hukum acara pidana kan ada 5 begitu ya. Setidaknya kalau untuk kemudian meningkatkan pada proses penyidikan kan minimal 2 bukti permulaan yang cukup. Tentu kami telah miliki lebih dari 2, kami pastikan itu. Sehingga proses berikutnya terus kami lakukan pengumpulan alat bukti, kami terus kembangkan. Karena kemarin sudah kami umumkan bahwa pasal yang diterapkan terhadap tersangka LE ini tidak hanya pasal suap, begitu ya, tetapi juga dugaan penerimaan gratifikasi dari pihak-pihak lain. Tentu kami terus kembangkan aliran-aliran penerimaan uang, termasuk juga inventarisasi aset-aset yang diduga terkait dengan penerimaan uang tersebut. Banyak dalam perkara yang ditangani KPK kemudian kan berkembang pada proses-proses, apakah kemudian uang yang diterima tersebut berubah bentuk kepada nilai ekonomis misalnya. Tentu ini yang terus kami kembangkan ke sana, begitu ya. Dalam kalimat yang sederhana bahwa tentu kemungkinan untuk diterapkan dengan ketentuan-ketentuan undang-undang lain, misalnya tindak pidana pencucian uangkah ataupun pasal-pasal lain, tentu terus kami kembangkan dan sepanjang kemudian berdasarkan kecukupan alat bukti untuk menetapkan LE dengan pasal-pasal lain pasti kami lakukan juga. Tetapi yang pasti saat ini kami masih fokus pada upaya bagaimana melengkapi alat bukti secara material, yaitu untuk menguatkan unsur-unsur pasal yang telah ditetapkan, yaitu pasal suap dan juga gratifikasi. Baik. Pak Ali, kalau kita tahu juga kan sejak bulan September ya sebetulnya KPK sudah melakukan pemanggilan terhadap Lukas NMB, tetapi baru sekarang dilakukan penangkapan seperti itu. Tapi pertanyaan saya begini, ketika pada saat itu tidak memenuhi panggilan KPK alasannya karena sakit begitu ya, dan KPK berjanji pada saat itu jika Lukas NMB memenuhi panggilan dari KPK maka KPK juga akan bersedia untuk memfasilitasi atau membantu proses pengobatan ke Singapura yang diajukan oleh pihak Lukas NMB. Bagaimana tanggapan Anda soal jawaban ini setelah Lukas NMB ini ditangkap oleh pihak KPK? Ya, tentu kan dari awal kami juga sudah sampaikan ya bahwa benar dari pihak LE melalui penasihat hukumnya menyampaikan dokumen terkait dengan kesehatan dari tersangka LE. Oleh karena itu tentu untuk memastikan kebenaran secara faktualnya, maka berdasarkan pasal 113 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan itu ruang yang bisa dilakukan oleh KPK. Artinya tidak ada pelanggaran hukum di sana ketika tim KPK datang langsung ke kediamannya untuk melakukan pemeriksaan untuk memastikan kondisi kesehatan faktual seperti apa. Nah, pasca kemudian kami melakukan pemeriksaan di sana, kan secara formil kami telah mendapatkan berita acara untuk kelengkapan berkas. Di samping itu juga mendapatkan data dan informasi terkait dengan kesehatan dari tersangka ini. Oleh karena itu dari pemeriksaan itu kemudian kan kami juga tidak memenuhi
apa yang kemudian menjadi permintaan dari penasihat hukum dari tersangka ini untuk berobat ke Singapura misalnya. Artinya bahwa proses pencegahan untuk luar negeri tetap dilakukan. Kami tidak lakukan kemudian pemenuhan informasi yang disampaikan oleh penasihat hukum terkait dengan kondisi kesehatan dari tersangka LE ini. Terlebih kemudian kita semua melihat bahwa tersangka LE kan ini kemudian keluar untuk meresmikan beberapa kantor di di pemerintahan Provinsi Papua. Tentu ini menguatkan bahwa apa yang telah kami simpulkan terkait dengan kondisi dari kesehatan LE ini tidak seperti yang disampaikan oleh tim penasihat hukumnya, begitu. Meski sudah ditangkap, tetap ada pencegahan Lukas NMB untuk ke luar negeri. Pak Ali, bisa dipertegas lagi? Iya, secara prosedural tetap dilakukan karena itu kan sudah diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, begitu kan ya. Secara normatif ketentuannya sudah dilakukan sejak. Tetapi kalau dari sisi efektivitas pencegahan tentu ketika sudah dilakukan penahanan nantinya tentu kan sudah berada pada tempat dia di mana ditahan, katakanlah kalau misalnya di Jakarta, ya tentu kalau dari sisi substansi pencegahan tidak diperlukan lagi, begitu kan. Pencegahan ini kan dilakukan ketika orang tidak dalam keadaan ditahan misalnya, tetapi kemudian sewaktu-waktu diperlukan keterangannya, baik itu sebagai saksi ataupun tersangka oleh tim penyidik KPK dengan harapan dia kooperatif hadir ataupun berada di dalam negeri sehingga memperlancar proses pemeriksaan. Dalam perkara ini kan kemudian saat ini sejauh ini kan tersangka sudah ditangkap. Ya tentu berikutnya kami nanti akan informasikan perkembangannya seperti apa setelah dilakukan proses pemeriksaan oleh tim penyidik KPK tentunya. Baik, Pak Ali, sebetulnya ini kan kasus sudah sejak September 2022 ya, tetapi KPK pada saat itu mengatakan masih mengumpulkan bukti-bukti permulaan cukup kuat begitu versi KPK pada saat itu untuk bisa melakukan penangkapan. Nah saat ini sudah ditangkap. Kalau boleh dibagikan juga kepada kita semua di sini, apa sih sebetulnya selain proses mengumpulkan bukti-bukti yang cukup kuat ini, kendala KPK untuk mengamankan atau menangkap Lukas NMB di Papua? Apakah faktor keamanan juga menjadi salah satu pertimbangan dari pihak KPK di sana? Ya, tentu di dalam proses penyidikan yang utama kan kemudian bagaimana pemenuhan alat bukti itu menjadi penting begitu ya untuk menemukan pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu penguatan alat bukti itu justru menjadi utama ketika kemudian menetapkan seseorang sebagai tersangka. Nah berikutnya ketika kebutuhan proses penyidikan agar lebih cepat, lebih lancar dan pastinya memberikan kepastian hukum bagi tersangka dan juga kepada tim KPK itu sendiri dalam arti bahwa tentu di dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK kami juga tidak ingin berlama-lama ketika menyelesaikan sebuah perkara ya sehingga untuk memperlancar proses itu semua kan dibutuhkan kehadiran secara langsung tersangka atau dalam hal lain yang kemudian syarat subjektif maupun objektif dari tim penyidik KPK diperlukan penahanan rumah tahanan negara atau rutan tentu dilakukan begitu. Artinya kami ingin sampaikan di dalam proses penyidikan itu ada fase-fase, ada proses-proses begitu ya. Di mana kemudian di dalam menyelesaikan perkara ada strategi-strategi. Bagaimana kemudian pada endingnya kan berkas ini bisa kami pertanggungjawabkan di depan majelis hakim secara utuh dan lengkap begitu ya. Baik kemudian terdakwanya itu sendiri dalam konteks di persidangan maupun berkas perkara secara lengkap, syarat formil dan materialnya begitu. Itu yang kemudian menjadi tujuan dari proses penyelesaian perkara tentunya. Dan perlu juga kami sampaikan dan sebelumnya juga ini sudah kami sampaikan kepada masyarakat sebagai pemahaman bersama bahwa memang di dalam sejarah KPK kan tidak ada kemudian tersangka tidak dilakukan penahanan sepanjang syarat-syarat penahanan itu terpenuhi. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah proses-proses menuju ke sana. Itu yang kemudian
ada strategi-strategi tentunya di dalam penyelesaian berkas perkara. Jadi kalimat sederhananya adalah ketika menahan seorang tersangka, tentu karena memang ada kebutuhan dari proses penyelesaian perkara itu agar lebih cepat dan adanya kepastian hukum. Begitu. Baik, Pak Ali, setelah ditangkap, kemudian visual tadi sudah ada proses membawa Lukas NMB masuk ke dalam pesawat untuk kemudian dibawa ke Jakarta, seperti itu ya. Lantas SOP bisa di-refresh lagi, bisa disegarkan lagi. SOP untuk penangkapan setelah ditangkap tersangka ini, kemudian ketika tiba di Jakarta, masuk ke gedung KPK, ini SOP-nya seperti apa? Tahapan apa yang berikutnya akan dilakukan oleh pihak KPK? Iya, tentu proses-proses berikutnya ya, ketika kemudian seorang tersangka dilakukan penangkapan oleh tim penyidik KPK tentunya, maka dilakukan pemeriksaan, begitu kan ya, berita acara pemeriksaan BAP dalam proses penyidikan, begitu sebagai tersangka, yang kami pastikan juga hak-haknya kami penuhi, misalnya harus didampingi oleh penasihat hukum, begitu ya. Pasti kami akan sampaikan nantinya langsung kepada tersangka. Kalau kemudian tersangka misalnya memilih tidak akan didampingi oleh penasihat hukum, misalnya seperti itu, tentu kami juga tuangkan di dalam berita acara pemeriksaan sebagai syarat formil kelengkapan berkas perkara tentunya. Proses-proses berikutnya tentu di dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK, ada kebutuhan misalnya syarat subjektif, syarat objektif pasal 21 Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana, baik itu misalnya ada kebutuhan agar tersangka tidak melarikan diri, agar tersangka tidak menghilangkan barang bukti misalnya seperti itu. Tentu boleh dilakukan penahanan sebagaimana ketentuan di dalam undang-undang sepanjang kemudian pasal-pasal yang diterapkan juga memungkinkan. Dalam konteks perkara ini kan tentu karena ini pasal dugaan suap, sebagaimana di ketentuan yang berlaku itu bisa dilakukan penahanan. Tapi sekali lagi terkait dengan tersangka LE, karena ini sejauh ini masih dalam proses penangkapan oleh tim penyidik KPK, tentu nanti perkembangannya kami akan sampaikan seperti apa kelanjutan dari proses yang sedang berlangsung ini, begitu. Baik, terakhir Pak Ali, ditargetkan pukul berapa nanti Lukas NMB akan tiba di Jakarta dan tiba di gedung KPK? Terkait dengan itu nanti kami akan coba komunikasi dengan tim jam berapa kira-kira nanti bisa sampai di Jakarta tentunya. Karena sekali lagi saat ini masih dalam proses dari Makobrimob kemudian menuju Jakarta begitu. Baik, terima kasih Pak Ali Fikri, Kabag Pemberitaan KPK sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV dan juga berbagi informasi terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak KPK terhadap Gubernur Lukas NMB siang hari ini di